semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Ajwa Naila Hasna dari program studi S1 Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Sumedang. Di video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu jenis kanker darah yang cukup serius, yaitu leukemia. Nah, leukemia itu apa? Terus tanda gejalanya apa? Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai hal itu. Sebelum itu, saya akan membacakan sedikit tentang kasus leukemia yang ada di Indonesia. Menurut data dari WHO pada tahun 2019, di Indonesia terdapat 11.314 kematian yang disebabkan oleh leukemia. Menurut data WHO pada 2021, kurang dari 30% kasus kanker anak di Indonesia dapat disembuhkan. Hal ini biasanya disebabkan oleh keterlambatan diagnosis karena gejala kanker anak tidak dikenali sejak dini. Akibatnya, pengobatan menjadi tidak optimal dan angka kematian menjadi meningkat. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengenali tanda dan gejala awal leukemia agar dapat segera melakukan pemeriksaan dini. Dengan deteksi lebih cepat, penanganan yang lebih tepat dan efektif dapat dilakukan, meningkatkan kemungkinan kesembuhan, dan meningkatkan kualitas hidup bagi penderita leukemia. Untuk itu, kita simak video berikut yuk. Leukemia adalah jenis kanker yang mempengaruhi sel darah putih, yang merupakan bagian penting dari sistem kekebalan tubuh kita. Pada kondisi ini, sel darah putih memperbanyak diri di dalam sumsum tulang. Biasanya, leukemia terkait dengan produksi abnormal dari sel darah putih yang menyebabkan sel darah putih tidak berfungsi untuk melawan infeksi. Nah, sel leukemia ini akan terus tumbuh dan mengalahkan jumlah sel darah normal, sehingga tubuh akan kesulitan melawan infeksi, mengobati pendarahan, dan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Leukemia sering menimbulkan berbagai gejala yang seringkali sulit dikenali pada awalnya. Beberapa gejalanya antara lain yang pertama, anemia. Anemia berarti tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat, yang mengakibatkan kekurangan oksigen. Ini bisa membuat tubuh merasa lemah dan pusing. Kedua, ada kelelahan. Jika teman-teman merasa sangat lelah meskipun sudah cukup istirahat, ini bisa menjadi tanda bahwa tubuh kekurangan darah yang sehat. Kelelahan yang berlebihan tanpa alasan, yang jelas seringkali menjadi gejala leukemia. Yang ketiga yaitu pucat. Wajah atau kulit tampak lebih pucat dari biasanya. Ini terjadi karena kurangnya sel darah merah yang memberi warna kepada kulit. Keempat, mudah memar atau berdarah. Jika teman-teman sering memar meski tidak melakukan benturan keras atau mudah berdarah seperti misalnya gusi berdarah atau mimisan, itu bisa terjadi karena jumlah trombosit atau sel darah yang membantu pembekuan darah sangat rendah. Kelima, ada demam. Demam yang tidak jelas penyebabnya atau demam yang datang dan pergi bisa terjadi pada leukemia. Ini biasanya terjadi karena infeksi atau reaksi tubuh terhadap sel-sel leukemia yang berkembang. Keenam, ada keringat malam yang deras. Keringat berlebihan saat tidur, meskipun suhu di sekitar tidak panas, bisa menjadi tanda leukemia. Keringat malam ini sering terjadi tanpa sebab dan tidak jelas. Nah, selanjutnya ada penurunan berat badan. Jika teman-teman kehilangan berat badan tanpa alasan yang jelas, bahkan jika pola makan tidak berubah nih, itu bisa menjadi tanda masalah kesehatan termasuk juga leukemia. Selanjutnya ada infeksi yang sering. Nah, penderita leukemia lebih rentan terhadap infeksi karena sel darah putih mereka tidak berfungsi dengan baik. Jadi, jika teman-teman sering sakit atau infeksi yang sulit sembuh, ini bisa menjadi salah satu gejala leukemia ini. Yang terakhir, ada nyeri tulang atau sendi. Nyeri pada tulang atau sendi, terutama pada bagian tubuh yang lebih dalam, bisa terjadi karena sel-sel leukemia mengganggu sumsum tulang. Ini bisa terasa seperti nyeri atau ketegangan yang tidak biasa. Leukemia terbagi menjadi beberapa jenis, tergantung pada jenis sel darah putih yang terkena. Berikut ada dua jenis utama leukemia. Nah, yang pertama itu leukemia limfoblastik akut atau disingkat dengan LLA.
Nah, LLA ini adalah kanker yang menyerang sel darah putih yang disebut limfosit. Limfosit ini biasanya membantu tubuh melawan infeksi. Nah, pada LLA lebih sering terjadi pada anak-anak, tetapi juga bisa menyerang pada orang dewasa. Penyakit ini berkembang dengan cepat dan mempengaruhi bagaimana tubuh memproduksi sel darah yang sehat. Yang kedua, ada leukemia mieloid akut atau disingkat dengan LMA. LMA ini adalah jenis leukemia yang menyerang sel darah putih yang disebut mieloid. Selain itu, LMA juga bisa mempengaruhi sumsum tulang, tempat produksi sel darah. LMA berkembang dengan cepat dan umumnya lebih sering terjadi pada orang dewasa dibandingkan pada anak-anak. Nah, singkatnya, LLA ini lebih sering terjadi pada anak-anak dan menyerang sel darah putih limfosit, sementara LMA lebih sering terjadi pada orang dewasa dan menyerang sel darah putih mieloid serta sumsum tulang. Kedua jenis leukemia ini berkembang dengan cepat dan membutuhkan perawatan medis yang intensif. Lalu, bagaimana pengobatan leukemia bisa dilakukan? Nah, pengobatan leukemia bisa sangat kompleks dan berbeda-beda, tergantung pada jenis leukemia yang dialami dan sejauh mana penyakit tersebut berkembang. Beberapa cara pengobatan yang umum dilakukan antara lain yaitu, pertama ada kemoterapi. Kemoterapi adalah pengobatan yang menggunakan obat-obatan kuat untuk membunuh sel-sel kanker atau menghentikan pertumbuhannya. Obat ini bekerja dengan cara menghambat kemampuan sel kanker untuk berkembang biak, sehingga dapat mengurangi jumlah sel kanker di dalam tubuh. Yang kedua, ada terapi radiasi. Terapi radiasi ini menggunakan sinar energi tinggi untuk membunuh sel-sel kanker atau mengecilkan ukuran tumor. Dalam pengobatan leukemia, terapi radiasi dapat digunakan untuk menyasar sel kanker yang berada di area tertentu, seperti pada bagian tubuh yang terkena leukemia atau pada sumsum tulang. Yang terakhir, ada transplantasi sumsum tulang atau transplantasi sel punca. Nah, transplantasi sumsum tulang ini adalah prosedur medis yang dilakukan untuk menggantikan sumsum tulang yang rusak akibat leukemia dengan sumsum tulang sehat dari donor, baik itu dari orang lain atau dari diri pasien sendiri sebelum terjadinya pengobatan. Meskipun pengobatan leukemia bisa sangat berat, banyak penderita yang berhasil sembuh dan menjalani kehidupan yang sehat setelah terapi. Penanganan yang tepat dan tepat sangat penting untuk meningkatkan peluang kesembuhan bagi penderita leukemia itu sendiri. Meskipun penyebab pasti leukemia belum sepenuhnya diketahui, ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko, seperti faktor genetik. Nah, faktor genetik berarti adanya kecenderungan turunan atau faktor yang diwariskan dari orang tua. Beberapa orang mungkin memiliki gen atau perubahan genetik yang membuat mereka lebih rentan terhadap leukemia. Nah, kedua ada virus. Beberapa jenis virus bisa mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan risiko terjadinya leukemia. Salah satu contoh virus yang bisa menyebabkan leukemia adalah HTLV-1, yaitu Human T-lymphotropic virus tipe 1. Yang ketiga, ada zat kimia. Paparan terhadap beberapa zat kimia berbahaya, terutama dalam jangka waktu yang panjang, bisa merusak sel darah putih dan meningkatkan risiko leukemia. Salah satu zat kimia yang sering dikaitkan dengan leukemia adalah benzena. Nah, benzena ini sering ditemukan dalam asap rokok, polusi udara, atau bahkan dalam industri kimia tertentu. Yang keempat, ada radiasi. Paparan radiasi dalam jumlah besar dapat merusak sel-sel tubuh, termasuk sel-sel darah, dan meningkatkan risiko leukemia. Jadi, penting sekali untuk mengetahui gejala-gejala leukemia dan segera memeriksakan diri ke dokter jika merasa ada yang tidak beres dengan tubuh kita. Semakin cepat didiagnosis, semakin besar kemungkinan untuk sembuh. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, makan dengan baik, dan berolahraga secara teratur. Semoga informasi ini dapat bermanfaat, dan jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.